Saat aku hampir mati. Pacarku yang sudah lama bersamaku sedang membantu cinta pertamanya. Senior mengubah studio lamanya. Mengenang masa lalu indah mereka. Kemudian mobil jenazahku bertemu dengan mobil pernikahannya di jalan utama. Dia yang berhutang padaku. Pada akhirnya harus membayar. Lihatlah dia menangis seperti kucing. Aku hampir mati. Kesadaran ini membuatku duduk kaku di rumah sakit. Dokter melihatku linglung dan matanya menunjukkan sedikit simpati. Seorang perawat membantuku ke lobi. Dan membelikanku secangkir kopi panas. Tanganku gemetar hingga hampir tidak bisa memegang cangkir. Aku menatapnya dengan bingung. Terima kasih, dia menghiburku. Tidak apa-apa. Selama kamu menerima perawatan, pasti bisa. Tidak apa-apa. Tapi aku dan dia sama-sama tahu. Kanker hati stadium lanjut tidak bisa dioperasi. Umur harapan hidup biasanya hanya 3 hingga 6 bulan. Akhir tragis yang dituliskan takdir untukku tampaknya sudah ditakdirkan. Setelah perawat pergi, aku teringat sesuatu dan mengeluarkan telepon dari tasku lalu menghubungi nomor pacarku. Setelah orang tuaku meninggal dalam kecelakaan. Aku sekarang tidak punya kerabat, aku menelepon nomor ini. Hampir secara tidak sadar di dalam hatiku. Pacarku selama 6 tahun, Su Yao, adalah satu-satunya sandaranku. Meskipun kami baru saja bertengkar. Telepon berdering lama. Tanganku terus bergetar. Dan aku berjuang dengan orang di ujung telepon sana. Akhirnya telepon tersambung. Hatiku terasa hangat dan dengan nada menangis aku memanggil Su Yao. Di ujung telepon sana terdiam beberapa saat. Barulah seorang pria dengan suara jernih terdengar. Su Yao sedang tidak ada. Apakah kamu Lin Yu? Suara pria ini terdengar sangat merdu. Tapi membuatku merasa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Benar, cinta pertama pacarku. Senior Gu Chen telah kembali. Itulah cinta pertamanya di langit. Tanda merah di hatinya. Bahkan jika Gu Chen pergi selama 7 tahun. Bahkan jika aku dan Su Yao sudah bersama selama 6 tahun. Asalkan Gu Chen muncul. Matanya, melalui ribuan gunung dan sungai akan tertuju padanya. Melupakan aku yang berdiri di sisinya. Jantungku terasa seperti diremas dan diremas oleh sebuah tangan. Karena harga diri yang menggelikan. Aku tidak ingin menangis di depannya. Aku buru-buru menghapus air mata dari wajah ibu. Di ujung telepon sana, masih terdengar pertanyaan penuh perhatian dari Gu Chen. Lin Yu, apakah kamu masih mendengarkan? Jangan salah paham. Hari ini aku merenovasi studio. Ada beberapa benda berat yang benar-benar tidak bisa dipindahkan. Jadi aku meminta Xiao Yao untuk membantu. Jangan salah paham. Jangan salah paham. Aku menarik sudut bibirku. Menarik napas. Dengan dingin berkata. Minta Su Yao untuk mengangkat telepon. Suaraku benar-benar terlalu dingin. Gu Chen di ujung telepon terdiam sejenak. Lin Yu, dengarkan penjelasanku. Aku menyuruhmu untuk meminta Su Yao mengangkat telepon. Aku memotongnya, sebenarnya tidak ada apa-apa. Mereka hanya sesekali bertemu diam-diam. Mengunjungi kembali alma mater mereka. Hanya sesekali di malam hari berganti akun kecil. Bercakap-cakap. Mengobrol tentang kesepian larut malam. Tidak peduli waktu dan tempat. Selama Gu Chen mau. Dia bisa memanggil Su Yao pergi dengan satu panggilan telepon. Bahkan ketika aku sedang berkencan dengan Su Yao. Semua kenangan sejak dia kembali membanjiri hatiku. Emosi yang baru saja aku stabilkan menjadi sedikit tidak terkendali. Aku menyuruhmu untuk meminta Su Yao mengangkat telepon. Teriakanku membuat orang-orang di rumah sakit menoleh. Seorang wanita yang menggendong anak untuk berobat berdiri dan pergi dari sampingku. Dengan sedikit rasa takut di ekspresinya. Gu Chen di ujung telepon sepertinya juga terkejut olehku. Dia masih ingin mengatakan apa? Dari ujung telepon sana terdengar suara yang sangat kukenal. Bertanya dengan perhatian. Gu Chen? Ada apa denganmu? Suara Su Yao terdengar melalui speaker. Aku mendengar Gu Chen menjelaskan. Telepon terus berdering.
Aku mengangkatnya. Lin Yu sepertinya salah paham. Cepat jelaskan padanya. Baik. Sebentar lagi di sana tidak ada suara. Aku rasa wajah Su Yao pasti penuh dengan kejengkelan dan kelelahan. Seperti saat kita bertengkar sebelumnya. Ekspresinya saat membanting pintu dan pergi. Hei. Pikiranku kosong. Suara tercekat di tenggorokan. Aku tidak tahu harus berkata apa pada Su Yao. Aku baru saja akan berbicara tetapi dia menyela. Su Yao, sudah kubilang padamu. Suruh kau memikirkannya baik-baik. Apakah kita akan terus berjalan dalam kecurigaan? Gu Chen adalah teman lamaku. Aku tidak akan mengorbankan temanku demi cinta. Su Yao sepertinya mengingat saat Gu Chen kembali untuk tahun baru. Selama periode ini, pertengkaran demi pertengkaran antara aku dan dia. Kecepatan bicaranya semakin cepat. Suaranya semakin keras, aku untuk sementara waktu menjatuhkan vonis mati padaku berupa kata-kata pada hasil pemeriksaan. Tiba-tiba merasa sesak napas. Yang menyela dirinya adalah Gu Chen. Dia menegur dengan suara lembutnya yang biasa. Xiao Yao. Gadis tidak boleh berbicara seperti itu dengan pacarnya. Aku mendengar suara, pak. Dalam benakku langsung muncul Gu Chen. Menepuk bahu Su Yao dengan lembut. Adegan membujuk dan berbicara sesuatu di telinganya. Seolah-olah mereka terbiasa dengan ketidakhadiran orang lain seperti dulu. Anak laki-laki sangat menjaga harga diri. Harus toleran. Jangan membentaknya. Gu Chen membujuk dengan lembut. Begitu Gu Chen selesai berbicara, suara Su Yao benar-benar melemah. Aku mendengarnya berkata dengan suara rendah tak berdaya. Baiklah. Su Yao adalah karakter yang keras kepala. Dia tidak pernah menunjukkan kelembutan seperti itu di depan orang lain selain aku. Dulu aku mengira ini adalah keistimewaan yang hanya kumiliki. Mendengarnya bergumam dengan sengaja. Tapi tidak semua anak laki-laki juga murah hati. Ya, tidak semua anak laki-laki murah hati. Dan tidak semua anak laki-laki pantas untuk ditoleransi. Misalnya aku langsung menutup telepon. Su Yao tidak menelepon balik. Mungkin dalam hatinya. Aku lagi-lagi marah-marah tanpa alasan. Dia selalu merasa dirinya tidak pernah bertindak berlebihan. Merasa tidak bersalah. Aku hanya duduk terpaku seperti itu. Tidak merasakan apapun. Kesedihan. Ketakutan. Jiwa seolah-olah terlepas dari tubuh. Tidak tahu sudah berapa lama duduk. Sebuah tangan kecil yang lembut tiba-tiba membelai pipiku. Aku menoleh dengan bingung, ternyata seorang anak laki-laki berusia 5 atau 6 tahun. Di dahinya masih tertempel koyo penurun panas, wajahnya merah karena demam. Sesekali batuk, kakak. Jangan menangis. Di tangan kecilnya memegang selembar tisu. Tangan yang satunya masih terhubung dengan jarum infus. Kalau menangis nanti tidak tampan. Ibunya berdiri di samping. Memegang botol infus sambil menatapku. Menampilkan senyum lembut. Mungkin karena aku terlihat terlalu menyedihkan. Aku menatap matanya yang polos dan lugu. Maaf. Apakah aku membuatmu takut? Aku membuka mulut untuk berbicara. Baru menyadari suaraku tercekat tidak karuan. Tanpa sadar, air mata sudah membasahi seluruh wajahku. Maaf. Aku gemetar mengangkat tangan dan menyeka wajahku. Aku bertanya pada anak itu, bolehkah aku memeluknya sebentar? Hanya sebentar, sebentar saja. Aku merasa seperti orang gila. Aku mengungkapkan permintaan yang sangat tidak masuk akal ini. Aku sakit sendirian. Aku tidak punya apa-apa lagi. Ibu anak itu memotong permohonanku. Dia dengan lembut mendorong punggung anak itu. Dengan tatapan iba. Peluk kakak ya. Anak itu sangat penurut. Dia tampak serius seolah-olah sedang melakukan sesuatu yang sangat penting. Berjinjit sambil membuka lebar kedua tangannya. Aku dengan hati-hati memeluknya. Tubuh anak itu demam. Dengan suhu tubuh yang sangat tinggi. Kecil dan hangat. Inilah seluruh kehangatan yang bisa aku dapatkan saat ini.
Aku menangis terseduh-seduh sambil memeluk anak yang tidak kukenal ini. Kebaikan hati Huzi terhadap ibu dan anak yang tidak kukenal itu menarikku kembali ke dunia. Aku menyeka air mata di depan wajahku dan berterima kasih kepada mereka. Sebelum pergi, anak laki-laki itu menarik tanganku. "Kakak, semuanya akan baik-baik saja." Suara polosnya mengandung kekuatan yang membahagiakan. Aku terdiam, dengan mata merah bengkak. Aku tersenyum tipis padanya. "HM, sudah tidak apa-apa. Semuanya akan baik-baik saja." Persetan dengan Su Yao. Persetan dengan Bai Yue Guang. Yang memenuhi pikiranku. Hanya ada satu hal dalam benakku. Bertahan hidup. Aku masih sangat muda. Aku seharusnya memiliki masa depan dan kehidupan yang lebih baik. Aku harus pergi berlibur. Menikmati makanan enak. Bertemu orang dan hal-hal indah. Bukannya membiarkan orang dan hal-hal yang tidak berharga itu membuatku menjadi wanita yang histeris dan penuh dendam. "Terima kasih." Aku membungkuk dan memeluk anak laki-laki di depanku lagi. Lalu mengangkat lengan bajuku dan menyeka air mata di wajahku dengan kasar. Aku kembali ke ruang konsultasi dan melancarkan serangan paling berani terhadap hidup yang menyebalkan ini. Melihatku kembali ke kantor dokter. Dokter tua yang memakai kacamata baca di batang hidungnya menunjukkan keterkejutan singkat. Dia sepertinya tidak menyangka bahwa aku yang baru saja panik seperti anjing akan kembali begitu cepat. Dengan wajah layu. "Dokter, aku tidak ingin mati." Aku menatapnya dengan ekspresi paling tulus dalam hidupku. Kiming memberitahuku apa yang harus aku lakukan untuk bertahan hidup. Meskipun harapan itu sangat tipis. Tapi aku ingin mencobanya. Aku ingin hidup. Dokter tua itu mengenakan masker. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tapi aku melihatnya sedikit terkejut. Lalu matanya menyipit karena tersenyum. Anak muda harus memiliki semangat seperti ini. Apa yang dibutuhkan oleh satu set pasien yang bahagia? Jawabannya adalah uang dan perhatian. Kabar baiknya adalah saya tidak kekurangan uang. Setelah orang tua saya meninggal, mereka meninggalkan saya warisan yang besar. Sebuah rumah di pusat kota. Saya juga memiliki banyak tabungan dari pekerjaan saya sebelumnya sebagai insinyur perangkat lunak. Uang ini cukup untuk menutupi biaya pengobatan saya. Kabar buruknya adalah saya hanya bisa merawat diri sendiri. Hal-hal selanjutnya terjadi secara alami. Saya memulai perjalanan melawan kanker sendirian. Sementara pacar saya, Su Yao Zheng, dengan rajin dan penuh perhatian membawa teman-teman wanitanya untuk membantu Gu Chen merenovasi studio lamanya. Su Yao dan Gu Chen adalah teman sekelas lama Gu Chen. Debu di rak buku di studio. Jaring laba-laba di jendela dipenuhi dengan kenangan berharga masa muda mereka. Su Yao dan yang lainnya tertawa dan kotor dengan cat di sekujur tubuh mereka. Seperti sekelompok kucing yang duduk di atas koran yang diletakkan di tanah menunggu makanan yang dibeli Gu Chen. Setiap momen kebahagiaan mereka, saya merekamnya di media sosial. Mungkin saya tenggelam dalam kebahagiaan seperti itu selama lebih dari seminggu. Su Yao tidak pernah terpikir untuk menghubungi saya. Dan saya juga tidak menghubunginya. Rasa sakit yang disebabkan oleh su kanker semakin parah. Setiap malam saya meringkuk di tempat tidur karena kesakitan. Setiap kali ini terjadi, saya menyesali diri sendiri. Mengapa saya tidak mencintai diri sendiri dengan baik sebelumnya? Menyesali diri sendiri mengapa saya membuang begitu banyak waktu setelah tinggal di rumah Su Yao. Rasa sakit pengobatan dan ketakutan akan kematian membuat temperamen saya menjadi manja dan gelisah. Saya sangat merindukan gamepad game saya. Pakaian olahraga saya. Saya ingin memeluk boneka bola basket di rumah. Jadi seminggu kemudian, saya meninggalkan rumah sakit dan kembali ke tempat tinggal saya. Saya mengenakan mantel besar. Membuka pintu rumah untuk menghadap. Namun, itu penuh dengan kegelapan. Orang tua dulu berkata, rumah harus dihuni oleh seseorang agar memiliki kehidupan.
Ketika sebuah rumah tidak berpenghuni, secara alami akan muncul perasaan kosong. Saya dan Su Yao pernah tinggal di rumah ini. Kami memasak bersama. Sarang, menonton film di sofa, berpelukan di balkon. Hanya setelah kembali ke kota tua, tempat ini dengan cepat kehilangan popularitas. Aku menyalakan lampu. Terakhir kali aku bertengkar dengan Su Yao, aku menghancurkan ornamen favoritku. Su Yao membanting pintu dan pergi. Setelah itu dia tinggal di rumah sahabatnya, pecahan ornamen masih tergeletak di lantai. Di sampingnya ada seikat bunga matahari yang layu dan kering. Aku melangkahi pecahan puing di lantai. Pergi ke kamar tidur. Di samping tempat tidur ada boneka bola basket. Ini adalah hadiah dari ayahku. Aku memeluk boneka bola basket yang agak tua dan usang. Tiba-tiba hidungku terasa perih. Ayah dan ibu, tolong lindungi aku. Dengan selamat dan damai. Selama lebih dari seminggu. Sendirian berbaring di ranjang rumah sakit. Keputusasaan dan kesepian setiap malam menyiksaku. Aku ingin menelepon Su Yao. Seperti sebelum Gu Chen kembali. Bermanja-manja padanya. Meminta pelukan. Tapi kemudian, aku mencela diri sendiri lagi. Bagaimana mungkin aku punya pikiran yang tidak berguna seperti itu? Sekarang memeluk boneka bola basket. Aku menemukan sedikit rasa aman. Aku menunduk dan menyeka air mata di boneka bola basket. Tidak apa-apa. Lin Yu akan baik-baik saja. Saat aku berusaha keras meyakinkan diri sendiri. Dering telepon memecah kesunyian sesaat. Dering eksklusif Su Yao. Berdering setelah sekian lama. Aku ragu sejenak. Agak penasaran. Apa yang Su Yao inginkan dariku saat ini? Saat aku mengangkatnya, orang di seberang sana belum berbicara. Aku sudah mendengar ledakan tawa. Terdengar dari ujung gagang telepon. Betapa bahagianya mereka. Hatiku merasakan semacam kecemburuan yang tak terlukiskan. Aku akan segera mati. Namun mereka sangat bahagia. Hidup. Sangat mirip dengan tanaman beracun. Tumbuh liar. Melilit seluruh hatiku. Aku sedikit linglung. Bahkan Su Yao memanggilku beberapa kali di telepon, aku tidak menyadarinya. Sampai dia meninggikan volumenya. Lin Yu, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Aku tiba-tiba sadar kembali. Dan aku mendengar Su Yao memarahi seperti badai. Lin Yu, setelah sekian lama. Apakah kamu belum cukup membuat masalah? Kamu benar-benar memiliki semacam kegembiraan menghancurkan orang lain. Bakat membuat orang menemanimu dalam kesedihan. Kata-kata tajam Su Yao membuat napasku tersendat. Aku menarik napas dalam-dalam. Saat semua emosi negatif yang tertekan akan meledak dan tumpah. Sebuah suara menyela perang yang akan pecah antara aku dan Su Yao. Halo, halo. Lin Yu, apa kau bisa mendengar? Suara Gu Chen masih sama lembut dan lapangnya. Hari ini peresmian studiku. Awalnya aku ingin meminta Xiao Yao untuk mengajakmu bermain. Xiao Yao memiliki temperamen yang buruk. Jangan berdebat dengannya. Aku minta maaf padamu untuknya. Suaranya yang tenang terdengar. Aku seolah bisa melihat. Senyum lembut seorang kakak laki-laki di wajahnya. Emosi yang akan meledak tadi tiba-tiba mereda. Aku tiba-tiba menoleh dan melihat ke cermin di samping tempat tidur. Di bawah cahaya pucat. Wajah di cermin pucat. Bibir putih tanpa setitik pun darah. Seperti hantu untuk waktu yang lama. Aku menjawab telepon, oke. Aku menjawab dengan pasti. Gu Chen di seberang telepon sama sekali tidak menyangka. Aku menjawab. Menjanjikanku. Orang ini memiliki kepribadian yang jelas suka dan tidak suka. Dia tidak akan pernah mendekati orang yang tidak disukainya. Itu akan membangkitkan aktivitasku. Gu Chen terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata oke. Emosinya menyesuaikan diri dengan cepat. Hampir dalam sekejap. Kesalahan tadi tersembunyi. Dia berkata dengan lembut. Kamu tahu alamatnya kan? Itu tepat di seberang pintu rumah Xiao Yao.
Seharusnya kamu pernah ke sana. Aku mencibir dingin. Tempat yang penuh dengan kenangan berharga mereka berdua. Bagaimana mungkin Yu Yao membawaku? Aku berkata kepadanya bahwa Su Yao tidak pernah membawaku ke sana. Kirimkan alamatnya. Biar aku pergi sendiri. Xiao Yao tidak pernah membawamu ke sini? Meskipun itu adalah pertanyaan retoris. Aku dengan tajam menangkap kegembiraan sesaat dari Gu Chen. Kalau begitu, biar Xiao Yao menjemputmu. Dengarkan kata-kata itu, sangat menarik. Aku sedikit menyipitkan mata. Tidak perlu. Tidak perlu menyuruh pacarku. Kalau begitu, di sana tenang sebentar. Dia datang untuk meminta maaf dengan suara pelan. Maaf, Xiao Xiao. Bukan itu maksudku. Kata-katanya memang menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Lalu apa yang dikatakan Xiao Yao? Aku tidak begitu jelas mendengarnya. Mungkin hanya beberapa kata untuk membela Gu Chen. Di sini, di tempat Lin Yu agak berisik. Aku akan mengirimkan alamatnya kepadamu. Gu Chen segera menutup telepon. Dia selalu seperti ini, memicu perang lalu maju. Meredakan perang. Seperti biasa. WeChat. Kirimkan alamat dengan cepat. Aku menggenggam telepon. Dan melihat lagi pria pucat di cermin rias. Berbisik. Lin Yu. Kau ternyata punya bakat membuat orang tidak bahagia. Mengapa tidak memanfaatkannya dengan baik? Aku melihat cermin dan tersenyum. Pria di cermin ikut tersenyum. Kejahatan yang nyata mengalir. Bagaimanapun, ini adalah harapan mereka. Keadaanku sekarang tidak bisa lagi mengemudi. Aku naik taksi ke alamat yang dikirim oleh Gu Chen. Langit kelabu seolah akan hujan. Aku bersandar di jendela mobil, melihat banyak orang dan mobil. Di kota yang suram ini, berlalu lalang. Jendela mobil memantulkan wajahku yang tertata rapi. Garis mata yang dalam. Warnanya menutupi alis pedang pucat, mata bertabrakan. Membuatku tampak seperti patung. Taksi berhenti di sekolah alma mater Su Yao dan Gu Chen. Blok di depan tidak bisa masuk lagi karena jalannya sempit. Aku turun dari taksi dan sepatu menginjak jalanan yang basah. Saudaraku. Tidak ada hal yang tidak bisa diatasi di dunia ini. Kau biarkan seorang pemuda tampan. Sopir taksi menjulurkan kepalanya dari jendela mobil sebelum pergi. Berkata padaku dalam bahasa Mandarin dengan aksen. Mungkin karena sepanjang perjalanan, penampilanku yang menyedihkan membuatnya tidak tahan. Baik. Terima kasih, Pak. Aku menyesuaikan ekspresiku. Menampilkan senyum pada sopir taksi. Benar. Sopir taksi juga membalas senyumku. Senyum seperti ini lebih tampan. Lebih tampan dari bintang pria. Haruskah wajah lebih banyak tersenyum? Baik. Aku melambaikan tangan pada mobilnya yang menjauh sambil tersenyum. Perhatian kedua kalinya dari orang asing. Poin ini, perhatian kecil dari orang lain bisa membuatku merasa sangat senang. Aku menghirup udara lembab. Berjalan menuju alamat di navigasi. Suara langkah kaki mengetuk tanah untuk beberapa saat. Aku harus berhenti dan beristirahat. Dan selain membawa rasa sakit, juga menghisap semangatku. Setelah aku terengah-engah menaiki tangga, aku bisa mendengar suara tawa dari dalam melalui pintu. Su Yao dan Gu Chen adalah teman lama. Teman masa kecil. Mereka memiliki lingkaran teman bermain masa kecil yang sama. Suasana ketika mereka bersama. Kemudian hanya benar-benar sulit untuk berbaur. Aku mendengar mereka berbicara dengan keras di dalam. Mengenang masa lalu. Saling memukul. Sakit perut yang hebat membuatku tidak bisa berdiri tegak. Keringat di dahiku membasahi rambutku. Garis rambutku, aku tidak terburu-buru masuk. Berdiri di depan pintu. Mendengarkan tawa di dalam. Sampai mereda. Kemudian dengan lembut membunyikan bel pintu. Rumah menjadi sunyi. Segera terdengar suara langkah kaki. Yang membuka pintu adalah Gu Chen. Aku tipi yang tampan dan gagah. Setelah dirapikan, aku semakin tampan,
Gu Chen. Tanpa sadar menunduk melihat noda di pakaianku dan mengerucutkan bibirnya. Namun, dia memang ahli dalam mengelola ekspresi. Dengan cepat tersenyum dan memberi jalan, Lin Yu, kamu datangnya. Masuklah. Kamu terlihat sangat segar hari ini, mendengar perkataannya. Su Yao dengan cepat keluar dari dalam. Mungkin karena sudah lama tidak melihatku berdandan seperti ini. Ada sedikit kekaguman di matanya. Kenapa tidak meneleponku untuk menjemputmu? Terlihat bahwa aku bisa datang. Dia sebenarnya juga sedikit senang. Aku menoleh sedikit dan tersenyum tipis. Tidak perlu. Masuklah, Su Yao maju ingin meraih tanganku. Aku menunduk melihat jam tangan yang sama di tangan Gu Chen dan dirinya. Satu berwarna biru dan satu berwarna hitam. Saat itu, dia sedang sibuk menarik tanganku. Mungkin Chen buru-buru menjelaskan. Lin Yu. Jangan salah paham. Jam tangan ini dibeli saat diskon di mall. Penjelasan Gu Chen. Membuat Su Yao tanpa sadar melihat dirinya sendiri. Ekspresi wajahnya menjadi suram saat melihat jam tangan di tangannya. Hanya 2 jam tangan diskon. Lin Yu, ya, hanya 2 jam tangan diskon milik tuan rumah. Sepanjang percakapan, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku memaksakan senyum. Dengan sedikit sedih berkata. Aku tidak mengatakan apa-apa. Saat menghadapi Gu Chen, aku penuh agresi. Tidak pernah setenang dan sedamai ini. Untuk sesaat, Gu Chen dan Su Yao sedikit tidak terbiasa. Terutama Su Yao. Aku tahu betul betapa dia menyukai wajahku. Menyukai ekspresi apa yang kutunjukkan. Dulu emosi antar pasangan, sekarang menjadi perhitungan. Su Yao menghela napas. Maju dan meraih tanganku. Dia tidak tinggi. Mendongak dan dipadukan dengan mata yang berkedip-kedip, terlihat agak menyedihkan. Lin Yu, ayo kita baik-baik saja, baik-baik saja. Sekarang bagaimana kita bisa baik-baik saja? Senyum di wajahku semakin lebar. Baik. Mari kita berdamai. Aku melangkah maju setengah langkah. Memeluk Gu Chen di sebelahnya membeku dengan tiba-tiba. Kelembutan dan kelonggaran yang aku tunjukkan membuat Su Yao sangat senang. Dia dengan cekatan mengulurkan tangan dan menepuk punggungku. Seperti yang selalu dia sukai lakukan sebelumnya. Dia memelukku sambil sedikit mengerutkan kening. Kenapa kamu semakin kurus? Cepat masuk, perutmu tidak baik. Gu Chen memesan pizza. Makanlah sedikit. Berbicara kepada Gu Chen. Cepat masuklah. Lin Yu pasti lapar. Ayo cicipi keahlianku. Dia dengan antusias meraih tanganku. Membawaku menjauh dari pelukan Su Yao. Jika itu dulu. Apa yang akan aku lakukan? Aku akan melepaskan tangan Gu Chen. Tapi sekarang aku malah menggenggam lengannya. Baiklah. Kedamaianku. Membuat otot di lengan Gu Chen langsung menegang. Dia tanpa sadar ingin menarik lengannya. Namun ragu-ragu, Su Yao. Pelukannya masih menyimpan aroma parfumku yang samar. Saat cuaca dingin, aku sangat menyukai parfum Sauvage ini. Aroma lada di akhir yang pedas dan unik. Dia mengangkat tangannya, ingin mengatakan sesuatu. Tapi aku sudah pergi bersama Gu Chen. Dia berdiri di tempat, menggerakkan hidungnya sedikit, menghela napas lega, menampilkan senyum. Su Yao adalah seorang desainer. Setelah lulus, dia membuka studio desain bersama temannya. Dia masih muda, kreatif, memiliki gaya dan ide sendiri. Dengan cepat menjadi terkenal di industri. Dan memiliki banyak penggemar di platform media sosial. Renovasi studio lama Gu Chen sepenuhnya hasil karya Su Yao. Gaya industrial minimalis yang banyak menggunakan elemen logam dan kayu. Terlihat memberikan kesan sangat personal dan modis. Sangat sesuai dengan kepribadian Gu Chen sebagai blogger teknologi. Di studionya ada meja kerja pintar yang bisa dinaik turunkan. Itu dipesan khusus oleh Su Yao. Gu Chen memposting foto itu secara online. Juga secara khusus foto Su Yao menampilkan seorang wanita mengenakan pakaian profesional dengan ekspresi fokus.
membuat netizen yang melihatnya langsung memuji kehebatannya. Beberapa netizen bertanya, apakah dia pacar Gu Chen? Gu Chen mengirimkan emoji senyum polos. Menjawab, bukan. Sekarang ada beberapa orang yang duduk di meja ini. Mereka semua adalah teman masa kecil dan teman Su Yao. Hampir semua pizza di atas meja sudah dimakan. Beberapa botol minuman tergeletak di lantai. Melihat kedatangan saya, ekspresi orang-orang ini berbeda-beda. Salah satunya memasang wajah cemberut. Wajahnya sangat mencolok. Dia adalah sahabat baik Su Yao. Liu tumbuh bersama sejak kecil. Dia menyaksikan masa lalu Su Yao dan Gu Chen. Saat Su Yao di SMA, pekerjaan orang tuanya berubah. Gu Chen menemaninya melewati masa-masa kebingungan itu. Juga menyaksikan setelah Su Yao pergi ke luar negeri untuk pertukaran pelajar di Universitas Gu Cheng. Dia seperti burung kecil yang terluka. Lesu. Dalam hati Liu, Gu Chen dan Su Yao adalah pasangan yang ditakdirkan. Bukan aku. Aku meliriknya. Tidak mempedulikannya. Tidak ada yang menyukai sahabat pacar mereka sendiri. Yang ikut campur seperti kumis kecil yang jahat. Sikapku membuat Liu sangat tidak senang. Dia meletakkan gelas minumannya. Tuan Muda Lin bersikeras menunggu orang, aku merasa sedikit lucu. Menunjuk pizza yang sudah dimakan di atas meja. Apakah ada yang pernah menungguku? Wajah Liu membeku. Masih ingin mengatakan sesuatu? Su Yao yang datang dari belakang berkata, kalian berdua baik-baik saja? Mengenai hubungan buruk antara aku dan Liu. Su Yao sering sakit kepala sebelumnya. Dia menengahi. Menarikku untuk duduk di sampingnya. Begitu aku duduk, Su Yao segera menyerahkan sepiring besar. Berisi pizza yang sudah disiapkan sebelumnya. Di atasnya ada beberapa potong pizza daging sapi kesukaanku. Ini semua yang kamu suka makan, kata Su Yao. Menyerahkan selembar tisu. Air mata yang keluar lebih dulu membuatku bersih. Orang-orang di meja yang sama juga tersenyum dan meredakan suasana. Lin Yu, cepat coba pizza ini. Ini dipilih khusus oleh Su Yao. Candaan seseorang membuat Su Yao merasa sangat tidak nyaman. Apa yang kamu katakan? Liu mengangkat matanya untuk melihat kami, bibirnya terkatup. Aku mengambil sepotong pizza dan memasukkannya ke mulutku. Su Yao menoleh dan melihat sudut bibirku. Sedikit terangkat. Akhir-akhir ini aku terus minum obat. Pizza berminyak dan pahit di mulut. Rasanya menjadi lebih aneh saat dimakan. Pizza dikunyah 2 kali di antara gigi. Tiba-tiba aku merasakan rasa yang tidak enak. Aku muntah. Semua orang di meja melihat ke arahku. Tapi aku tidak bisa memperhatikan mereka. Dengan tergesa-gesa meletakkan piring. Menutupi mulutku. Berdiri. Kursi mengeluarkan suara tajam di lantai. Lin Yu, Su Yao memanggil dari belakang. Aku tidak bisa menjawab. Terhuyung-huyung mencari toilet. Dalam kebingungan, aku menabrak Gu Chen yang sedang membawa minuman. Keluar dari dapur. Gu Chen berteriak. Segelas jus tumpah seluruhnya ke tubuhnya. Maaf. Aku meminta maaf dengan tidak jelas. Bergegas ke toilet. Memeluk toilet dan muntah dengan menyakitkan. Muntah di luar toilet. Su Yao sudah membuat kekacauan. Melihat noda di tubuh Gu Chen dan bahunya yang sakit karena terbentur. Keahlian mencuci yang muncul sebelumnya karena aku menundukkan kepala dan mengalah menghilang. Dia mengatupkan bibirnya. Tidak mengatakan sepatah kata pun. Menarik tangan Gu Chen untuk mencucinya di bawah wastafel. Melihat bahu Gu Chen yang merah dan bengkak dengan sakit. Juga berkata bahwa Tuan Muda Lin sedang melihat Liu yang sudah mencibir di ambang pintu. Tidak menyangka dia pergi untuk mempelajari pertarungan kerja, kata Liu. Membuat wajah Su Yao semakin sakit. Su Yao di luar penuh dengan rasa sakit. Dia berkata, aku tidak sengaja tidak melihat Lin Yu, sebuah penjelasan. Malah dilihat oleh Su Yao. Gu Chen dengan baik hati mencoba membela saya. Mata Liao sedikit memerah. Gu Chen dengan sopan minum di pesta rumah kaca ruang kerja.
Karena insiden ini berakhir dengan tergesa-gesa. Beberapa teman Li Yaoyao mengambil kesempatan untuk pergi. Hanya Liu yang melipat tangan dan melihat ke toilet. Toilet tertutup rapat. Semua orang berani duduk tetapi tidak berani keluar. Liu selalu sakit. Terutama ketika dia menghadapiku. Biasanya Su Yao akan keluar untuk menengahi. Sekarang, dia hanya menundukkan kepala sambil menghubungi. Dengan rasa bersalah dan hati-hati melindungi Gu Chen. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit sambil berbicara. Pintu toilet terbuka. Aku berjalan keluar dengan keringat bercucuran. Aku baru saja memuntahkan semuanya. Isi perutku. Tubuhku begitu lemas hingga hampir tidak bisa berdiri. Aku mendengar semua perkataan Liu. Aku tidak peduli apa yang dia pikirkan. Tapi aku berpegangan pada kusen pintu dan melihat ke arah Su Yao. Dia memalingkan wajahnya. Sama sekali tidak melihatku. Dia dengan akrab pergi ke kamar tidur untuk mengambilkan pakaian untuk Gu Chen. Kemudian dengan satu tangan menyeret pinggang Gu Chen. Dan satu tangan menyeret lengannya. Mendukungnya sepenuhnya dan berjalan keluar pintu. Wajah Gu Chen pucat. Dia memejamkan mata dan bersandar pada tubuh Su Yao. Orang yang tidak tahu akan mengira dia menderita penyakit mematikan. Kupikir ekspresiku pasti sangat buruk. Liu, yang berdiri di depanku, terkekeh. Rasakan itu. Su Yao mendukung Gu Chen. Pergi tanpa menoleh ke belakang. Dari awal hingga akhir tidak melihatku sekalipun. Apakah karena terlalu khawatir? Hanya mendengarkan perkataan orang lain. Dia menjatuhkan hukuman padaku. Menatap kosong ke pintu tempat Su Yao pergi. Tidak jelas apakah yang sakit itu tubuh atau hati. Aku membungkuk. Jangan berpura-pura, tangan Liu terhenti. Aku mengangkat kepala dan menatapnya dalam-dalam. Dia baru menyadari rambutku yang basah oleh keringat dan bibirku yang sangat pucat. Hei. Tuan Muda Lin. Apa kau benar-benar tidak enak badan? Mataku merah semua. Dengan wajah pucat seperti hantu. Membuat Liu panik. Dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ada apa denganmu? Liu menghampiri. Berniat untuk memapahnya. Menepis tangannya. Selangkah demi selangkah berjalan untuk mengambil tasnya. Gu Chen. Tangga terasa sangat panjang. Hanya beberapa anak tangga. Aku membutuhkan waktu setengah jam untuk turun. Sekarang mulut Liu yang tadinya cerewet tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Dia seperti kucing. Dengan gelisah mengikuti di belakangku. Aku berdiri di pinggir jalan. Tempat ini terpencil tidak ada mobil. Liu maju ke depan. Dia dengan hati-hati menatapku. Berkata, apakah kamu tidak mengemudi? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Aku berdiri di depan gerbang besi berkarat kompleks perumahan tua. Di sini sunyi senyap di malam hari. Hanya ada satu lampu jalan. Berkedip dan berderit. Di selokan bau di sampingnya mengapung perahu kertas yang entah siapa yang meletakkannya. Aku menatap lekat-lekat perahu kertas yang mengapung di air limbah itu. Di bawah cahaya lampu. Aku yang mengenakan mantel tampak kurus. Terlalu kurus hingga menakutkan. Jika tidak mau aku antar, aku akan menelepon Su Yao. Suruh dia kembali. Liu bertanya lagi. Keadaanku jelas membuatnya takut. Semarah apapun tidak boleh menyiksa diri sendiri. Tidak mau ke rumah sakit. Kan? Dia berkata. Ya. Aku tidak seharusnya menyiksa diri sendiri. Hal-hal yang bisa kugenggam sekarang sangat sedikit. Aku harus memanfaatkannya dengan lebih baik. Baru kemudian aku mendongak menatap Liu tanpa sadar waspada. Kenapa? Aku hanya peduli padamu. Liu. Tadi bagaimana kamu menuduhku? Tanyaku. Liu tertegun. Menghindari pandanganku. Belum tentu itu tuduhan palsu. Pada akhirnya dia tidak bisa melanjutkan. Hanya menyuruhnya menundukkan kepala padaku. Sama sekali tidak mungkin. Baik. Antar aku ke rumah sakit.
Kata-kataku membuatnya bernapas lega. Sepertinya bisa cocok dengan para pelayan. Omong kosong yang dia katakan sebelumnya bisa dikesampingkan. Dia tidak perlu lagi memiliki sedikit pun beban moral. Dia buru-buru berbalik untuk mengemudi. Ya ampun. Melihat punggung Liu di pinggir jalan. Menyipitkan mata. Dia kembali dengan cepat. Mobil berhenti di depanku. Setelah masuk ke mobil, suhu di dalam mobil sedikit menghentikan gemetar di tubuhku. Aku dan Liu tidak berbicara. Sampai mobil keluar dari jalan tua yang sempit. Dia baru memecah kesunyian. Apakah kamu sakit perut? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit rakyat. Aku ingat penyakit maakmu sangat parah. Katanya sambil menginjak pedal gas sedikit mempercepat tanpa mengantar. Aku pergi ke rumah sakit spesialis tumor. Adalah rem mendadak Liu. Ban bergesekan dengan tanah mengeluarkan suara melengking. Jangan bercanda sembarangan. Linyu, kata Liu dengan tergesa-gesa. Aku menatapnya, tetapi hanya menunjukkan ekspresi samar. Aku tinggal di sana. Hampir setengah bulan. Mobil menjadi sunyi. Mobil itu memutar lagu-lagu lama di stereo. Hujan mulai turun rintik-rintik di luar jendela. Suara Liu yang serius. Kering dan tidak bercanda. Liu sangat cantik. Tetapi aku selalu merasa dia selalu memancarkan kebodohan. Seperti sekarang. Penampilannya menatapku dengan mulut sedikit terbuka. Benar-benar bodoh. Aku tidak pernah menatapnya. Agar tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi orang bodoh itu lagi. Dia baru bertanya dengan suara pelan. Penyakit apa? Bagaimana situasinya? Apakah Suyao tahu? Berhenti sejenak. Dia menambahkan. Kanker hati stadium akhir. Aku mengalihkan pandanganku ke wajahnya. Melihatnya dengan nada bicara yang serius. Berkata kepadanya. Suyao tidak tahu. Aku juga tidak berencana memberitahunya. Sebelum dia sempat bereaksi. Aku melanjutkan. Awalnya aku hanya ingin melihatnya sekali lagi hari ini. Lalu putus dengannya. Dia tidak ingin membebani dia. Ingin merelakan dia dan Gu Chen bersama. Saat mengatakan ini, aku melihat ke kejauhan. Mengosongkan pikiranku. Agar aku tidak merasa jijik pada diriku sendiri hingga muntah. Kamu tidak akan menjadi beban bagi Liu. Tiba-tiba sedikit emosional. Selama pengobatan aktif. Tidak apa-apa. Reaksinya yang begitu keras ini di luar dugaanku. Aku menatapnya dengan heran. Seperti mengatupkan bibirnya. Mengalihkan pandangan. Pada akhirnya aku tidak mengatakan apapun. Hanya berbisik pelan. Ayo pergi. Antar aku kembali ke rumah sakit. Mobil kembali melaju. Hanya saja kali ini jauh lebih lambat. Sesampainya di rumah sakit, Liu bersikeras untuk mengantarku kembali ke kamar. Aku tidak yakin Liu ingin mengantarku kembali ke kamar. Apakah untuk memastikan bahwa aku benar-benar sakit? Hanya saja aku tidak menolak karena si bodoh Liu ini bisa dimanfaatkan. Koridor di rumah sakit selalu sunyi. Dari waktu ke waktu suara monitor jantung yang tidak tertutup rapat terdengar. Diselingi dengan suara erangan kesakitan pasien di malam hari. Rahang Liu menegang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku mengangkat alisku padanya. Kenapa? Jangan bilang. Kamu takut bibir Liu mengerucut menjadi garis tipis di tengah hujan. Jika kamu mengatakan sekarang bahwa ini semua hanya lelucon, aku juga tidak akan marah padamu. Dia menatapku, menunggu aku memberitahunya. Bahwa ini adalah sebuah lelucon. Seolah-olah dia benar-benar peduli padaku. Aku juga ingin memberitahumu. Ini hanya lelucon. Aku tersenyum dan mendorong pintu kamar sakit di ujung koridor. Sayangnya, itu bukan kamar sakitku, melainkan kamar ganda dengan kamar mandi. Hanya saja ranjang di sebelahnya kosong. Liu masuk dan melihat dinding foto di sebelah kiri. Di dinding itu terpampang berbagai macam foto olahraga. Foto keluarga saya dan ayah serta ibu Gu. Serta beberapa kutipan motivasi.
Itu yang diizinkan rumah sakit untuk kupajang. Kamar sakitnya sangat hangat. Aku melepas mantelku. Kata dokter, sangat baik jika pasien memiliki keinginan untuk hidup. Liu ingin mengatakan sesuatu. Namun melihat gumpalan besar rambut di tempat sampah di samping tempat tidur, dia gemetar seluruh tubuh. Seolah menghindar. Berbalik dan ingin keluar. Aku akan menelepon Su Yao. Liu, jangan beritahu Su Yao. Aku mohon padamu, aku berkata dengan suara rendah. Tidak ada gunanya memberitahu Su Yao sekarang. Jika ada yang bisa kulakukan, aku ingin berjalan dengan sehat di depan wanita itu dan menamparnya. Bukannya mendapatkan penyesalan dan simpati murahan sekarang. Jika aku mati, apa yang kulakukan sekarang? Dan apa yang akan kulakukan di masa depan pasti akan membuatnya tidak bahagia selama sisa hidupnya. Aku juga ingin melakukannya. Dia adalah cahaya bulan putih di jendelanya. Membayangkannya siang dan malam. Menyiksanya, bagaimana rasanya itu? Juga Gu Chen dan Liu di depanku. Mengapa aku harus mati di usia yang begitu muda? Mereka hidup dengan baik. Liu adalah anak nakal seperti itu. Kebaikan dibalas. Dendam dibalas. Berpikir seperti itu, aku dengan tulus menatap Liu dan melembutkan suaraku. Aku tidak ingin memberitahunya. Demi kebaikannya, juga demi kebaikanku. Liu mengepalkan kedua tangannya. Apakah kamu pikir ini syuting film? Cinta pemeran utama pria yang penuh siksaan. Aku menyela omong kosongnya. Liu, kamu baru saja menuduhku dengan tidak adil. Memikirkan apa yang baru saja aku lakukan. Apa yang aku katakan? Liu terlalu malu untuk mengangkat kepalanya. Ini adalah hutangmu padaku. Aku dan Su Yao berpacaran selama 6 tahun. Sahabatnya? Terutama temperamen Liu. Aku sangat jelas. Sekarang aku bisa mengendalikan emosi apapun. Orang seperti Liu benar-benar mendengarkan perkataanku. Liu ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dan berkata, baik. Setelah Liu setuju, benar saja menepati janjinya. Tidak memberitahu Su Yao. Hanya sejak hari itu, dia datang melapor ke kamarku hampir setiap hari. Aku sangat kesal. Dia bertanya apakah aku sudah makan. Perhatiannya yang dingin atau tidak. Tapi aku hanya bisa menahannya. Siapa suruh? Itu adalah hasil perhitunganku sendiri. Lin Yu, makanlah sedikit lagi. Aku ingat kamu tidak benci makan brokoli. Liu memegang semangkuk di tangannya. Di dalamnya ada bubur yang dia minta bibi di rumah untuk rebus setelah bertanya kepada dokter. Sulit membayangkan. Suatu hari aku akan duduk dengan damai bersama Liu seperti ini. Dan dia dengan lembut memintaku untuk makan bubur. Perawatan di rumah sakit relatif konservatif. Untuk penyakit sepertiku. Meningkatkan kualitas hidup. Memperpanjang waktu bertahan hidup adalah prinsip dasarnya. Aku punya buku catatan kecil. Di dalamnya aku dengan hati-hati merencanakan makanan setiap hari. Kombinasi daging dan sayuran. Iga. Sayuran, semuanya lengkap. Hanya saja tidak peduli seberapa keras aku memaksa diriku untuk memakannya. Kemoterapi. Mual. Efek samping sakit kepala. Masih menghantuiku. Dan apa yang aku makan? Langsung kumuntahkan. Setelah semua siksaan ini, aku semakin kurus. Rambut juga rontok dalam jumlah besar. Aku melihat diriku di cermin layu sedikit demi sedikit. Selama periode ini, Su Yao menelepon sekali. Hanya berdering 3 kali. Lalu menutup telepon dan tidak pernah menelepon lagi. Aku tahu dia sedang menungguku untuk mengakui kekalahan dan kesalahan. Menunggu aku menelan amarahku lagi. Kembali ke sisinya dan meraih tangannya. Dulu ketika aku mencintainya, aku benar-benar memanjakannya. Pagi ini ada lagi segenggam besar rambut rontok di samping bantal. Aku melihat si bodoh Liu diam-diam menyembunyikannya dan membuangnya. Aku juga tahu bahwa Liu diam-diam mengerjakan pekerjaan rumah tentang kanker hati.
Dia jarang pergi ke studio desain yang dia buka bersama Su Yao baru-baru ini. Sebaliknya, dia membawa catatan medisku dan berlari di antara berbagai rumah sakit. Selama periode waktu ini, sosok Liu tidak lagi muncul di platform media sosial Su Yao dan Gu Chen. Menyebabkan para penggemar bertanya di komentar, kemana perginya gadis cantik lainnya? Su Yao menjawab sambil tertawa. Mungkin dia sedang jatuh cinta. Tapi aku tahu si bodoh Liu menyaksikan aku meluncur ke jurang maut dari hari ke hari. Dia disiksa oleh rasa bersalah sampai mati. Penggemar mendapat balasan dari pemiliknya. Sangat senang bertanya. Su tahu kapan akan mengumumkan hubungan resmi dengan Gugu? Kali ini Su tidak menjawab. Diam-diam menyukai pertanyaan penggemar. Aku juga ingin tahu kapan aku bisa putus. Aku menunggu lebih dari sebulan. Tidak menunggu putusnya Su Yao. Tapi aku mencuri panggilan telepon Gu Chen untuk makan malam ulang tahun. Pada hari ulang tahun Gu Chen, aku menyelinap keluar dari rumah sakit sebelum Liu datang. Membutuhkan sedikit waktu. Aku pergi ke toko tukang cukur pria terpilih khusus. Dan aku diam-diam memilih tukang cukur untuk melayaniku, dia sangat perhatian. Pria muda yang sangat keren. Apakah aku cocok untuk ini? Tukang cukur memijat kulit kepalaku. Dia mengeluarkan suara nafas. Dengan sedikit bau yang hati-hati. Diriku yang pucat tampak seperti manusia kertas, aku menutup mata. Aku perlu mengakhiri waktu istirahat. Tiba-tiba melihatnya. Menekan rambutku. Aku tahu. Rambutku rontok. Maaf. Dia tidak bersalah. Dulu aku hanya tersenyum. Tidak apa-apa. Aku melakukan kemoterapi bolak-balik. Balik sebentar lalu pergi. Tolong suruh guru Tony di rumahmu mencukur habis rambutku. Aku bercanda. Ingat untuk membantuku mencari guru Tony yang paling ahli dalam mencukur kepala botak. Ejekanku ini tidak membuat tukang cukur tertawa. Dia terdiam. Tidak mengerti. Berbalik dan keluar. Aku tidak tahu apakah itu benar. Pergi mencarikan guru Tony untukku. Ketika aku bangun dan pergi ke depan, aku memperhatikan tatapan aneh mereka padaku. Pria tampan, silakan duduk di sini. Pria berkumis. Agak mirip bintang Hollywood tertentu, guru Tony. Pisau cukur yang sangat antusias dan dingin menempel di kulit kepala dan sehelai demi sehelai rambut jatuh ke lantai hitam. Meskipun aku tahu ini adalah proses yang harus dilalui, aku tetap merasa sakit hati. Aku memejamkan mata untuk waktu yang lama. Aku mendengar tukang cukur berkata. Pria tampan berwajah rupawan. Bahkan kepala botak pun sangat bergaya. Aku membuka mataku. Mungkin karena semangat dan darahku setelah diperbaiki tadi. Pria berkepala botak di cermin tidak seburuk yang dibayangkan. Aku tersenyum pada tukang cukur di cermin. Benar saja, dia adalah guru Tony yang paling ahli. Aku mengeluarkan topi yang sudah kusiapkan. Lihat. Atau lihat ke kiri dan ke kanan di cermin. Tidak hanya guru Li. Bahkan orang lain yang menonton di samping pun berkumpul. Aku dibanjiri pujian. Agak malu dipuji. Aku juga mendapat diskon terendah saat membayar. Selamat datang kembali. Mereka berdiri berjajar. Berdiri di depan pintu. Berteriak dengan keras. Oke. Aku pasti akan berkunjung lagi lain kali. Aku juga menjawab mereka dengan semangat penuh. Pria tampan siapa ini? Kamu sangat tampan. Aku narsis di depan cermin dan berbicara pada diri sendiri. Saat ini, telepon berdering. Itu Yue. Kamu pergi kemana? Suara cemas Liu datang dari seberang telepon. Kamu tidak di kamar. Aku meneleponmu. Tapi kamu tidak mengangkatnya. Hari ini ulang tahun Gu Chen. Aku keluar untuk membeli topi. Aku menjawab. Di telepon, Liu dengan hati-hati bertanya apakah kamu akan datang. Tentu saja, kenapa tidak? Aku tidak menyuruh Liu menjemputku. Ketika aku naik taksi ke restoran anggota tempat Gu Chen mengadakan pesta. Dia sedang berdiri di pinggir jalan sambil merokok. Di depannya,
Asbak di tempat sampah penuh dengan puntung rokok. Melihatku turun dari mobil dengan pakaian yang indah, ekspresi Liu menjadi linglung. Jakunnya bergerak sedikit. Menelan ludah. Setelah beberapa saat, dia menyambutku. Kenapa kamu memakai pakaian yang begitu tipis? Dia benar-benar terlalu ikut campur. Aku memutar mata dalam hati. Tapi tersenyum di wajah. Agar terlihat cantik. Liu sedikit speechless. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Ya, itu sedikit indah. Apakah kamu ingin aku memegangi Anda?" Saat dia berbicara, dia sudah mengulurkan tangannya. Aku mendorongnya setengah langkah, tidak perlu. Tentu saja, akan sulit untuk menjelaskan kepada Su Yao jika dia melihatmu nanti. Tangan Liu terulur di udara untuk waktu yang lama. Baru kemudian dia menunduk dan menariknya kembali. Aku dan Liu tiba di ruang pribadi yang dipesan Gu Cheng satu demi satu. Di dalamnya masih ada tawa dan kegembiraan. Aku tidak terlalu memperhatikan pemandangan seperti ini. Aku sudah mengalaminya berkali-kali. Tapi ekspresi Liu langsung tenggelam. Aku membuka pintu. Ruangan menjadi sunyi. Su Yao terkejut melihatku benar-benar datang. Awalnya terkejut, kemudian menunjukkan sukacita yang bahkan tidak dia sadari. Dia bangkit dari sisi Gu Chen untuk menyambutku. Tapi sepertinya memikirkan cedera Gu Chen sebelumnya dan berhenti. Senyum di wajah Gu Chen memudar. Lihat. Jelas dia yang mengundangku. Sekarang dia tidak senang. Atau bagaimana dia menggambarkannya? Aku sedang memikirkan kata-kata untuk menggambarkannya. Dengan wajah yang selalu tersenyum. Membuat gadis yang menangis berdiri. Liu dan Liu jarang. Kalian berdua datang bersama. Ayo, ayo, orang-orang secara spontan minum 3 gelas. Sambil berkata. Dia tidak meminta pendapat siapapun. Menuangkan anggur untuk dirinya sendiri. Mendorongnya ke hadapanku. Aku sedikit mengangkat alisku. Ingin menolak. Liu maju selangkah. Meneguk semua anggur. Berkata, aku membawa Lin Yu. Dia tidak bisa minum. Membuat semua orang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jika sebelumnya aku dan dia masuk hampir bersamaan, masih bisa dikatakan kebetulan. Maka perkataan Liu sekarang jelas ada yang tidak beres. Tatapan Su Yao bolak-balik antara aku dan Liu beberapa kali. Tiba-tiba tangannya gemetar. Wajahnya pucat pasi. Yang memecah kebuntuan adalah orang yang pengertian. Gu Chen yang paling pengertian. Lin Yu cepat datang dan duduk di sampingku. Dia datang dan merangkul lenganku seperti saudara. Seolah-olah benar-benar lupa tentang kejadian aku menabraknya sebelumnya. Dia menarikku ke sisinya. Baru kemudian aku menyadari bahwa dia sedang melakukan siaran langsung. Aku tiba-tiba muncul di siaran langsungnya. Ada beberapa ratus orang yang menonton siaran langsung. Semua percakapan tadi terekam. Membuat penonton yang suka bergosip sangat bersemangat. Mungkinkah itu pacar Nona Li? Di komentar, seseorang menebak dan melihatku muncul. Serangkaian titik-titik muncul di komentar. Melihat pria tampan, mereka sedikit kecewa. Dagu pria ini bisa digunakan untuk bercocok tanam. Umpatan seperti itu terus bermunculan. Siaran langsung Gu Chen menggunakan efek kecantikan. Terlihat sangat kurus akhir-akhir ini. Di bawah lensa seperti ini, daguku terlihat mengerikan. Mataku tampak besar seperti alien. Gu Chen berkata dengan marah seperti apa. Lin Yu kami sangat tampan. Setelah mengatakan itu, dia dengan mudah meletakkan tangannya di pundakku. Dibandingkan dengan itu, Gu Chen terlihat sangat cerah dan tampan. Dan aku seperti monster yang cacat. Benar saja. Beberapa komentar sinis muncul di komentar ruang siaran langsung. Jangan lihat orang di sebelah kanan. Hanya takut perbandingan. Aku melihat komentar-komentar itu. Ingin mengulurkan tangan untuk mematikan fitur kecantikan di ruang siaran langsung. Tapi Gu Chen meraih tanganku. Saat itu, keributan datang dari seberang. Aku mendongak menatapnya.
Su Yao berdiri tidak jauh dan berhadapan dengan Liu. Sambil mengangkat segelas anggur di tangannya. Lin Yu adalah Lin Yu. Kamu adalah kamu. Kenapa kamu membawanya? Liu mengatupkan bibirnya dan berdiri di depanku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini mungkin pertengkaran pertama antara sahabat mereka ini. Hatiku tiba-tiba meledak dengan ledakan kesenangan yang luar biasa. Lihat, selama kamu peduli. Bahkan terhadap teman terbaikmu pun kamu akan merasa curiga. Ling Yu, kamu terlambat hari ini. Seharusnya minum dengan Su Yao. Memegang gelas anggur di tangannya dan menatapku. Di wajahnya yang semula manis. Dengan murah mendorong Liu menjauh dariku, Lin Yu. Dia, Liu, ingin membela diri. Tapi kemudian memikirkan sesuatu. Nada suaranya berubah menjadi Lin Yu sedang sakit. Apa kamu tidak tahu? Su Yao? Sudah berapa lama kamu tidak menghubunginya? Sudah berapa lama kamu tidak peduli padanya? Lin Yu memang orang yang berapi-api. Untuk pertama kalinya aku tidak dihadapinya. Tetapi dilindunginya di belakangnya. Perasaan ini benar-benar tidak buruk. Tetapi Su Yao jelas tidak merasa baik. Liu, apa yang sedang kamu lakukan? Aku tahu apa yang aku katakan dan lakukan. Su Yao, kamu akan menyesal. Liu menjawabku tanpa ragu-ragu, dengan leher terangkat. Dengan dingin pada waktu yang tepat, berkata, Su, apa yang kamu ributkan? Aku dan Liu hanya teman. Kata-kataku membuat Su Yao kehilangan kendali. Teman? Dulu aku dan Liu seperti apa? Bagaikan jarum melawan ujung gandum. Sekarang satu kata teman terucap. Menunjukkan perubahan dalam hubunganku dan Liu. Dan Gu Chen melirik ruang siaran langsung. Jangan berisik. Kalian adalah teman terbaik. Gu Chen kemudian menatapku. Dengan ketulusan yang biasa dia gunakan. Menatapku dengan tatapan memohon. Lin Yu. Aku tahu terakhir kali kamu melihatku dan Su Yao pergi ke rumah sakit. Kamu tidak senang. Tapi tidak perlu melakukan ini. Kata-kata Gu Chen. Membuat komentar di ruang siaran langsung meledak. Sial. Apa yang terjadi? Terlalu banyak informasi. Tunggu aku meluruskan perseteruan ini. Ada orang ketiga yang ikut campur. Para penggemar mulai menggila mengomentari Gu Chen dan Su Yao. Tentu saja. Tenaga manusia modern itu kuat. Ada komentar. Sudah mengikuti pemikiran Gu Chen dan mulai memarahiku. Ternyata terakhir kali Gu Shuai penyanyi itu terluka dan berhenti. Itu semua karena bajingan ini. Bajingan ini tidak senang. Gadis cantik mengantar Gu Shuai ke rumah sakit. Hak apa yang dia miliki untuk tidak senang? Terlalu brengsek. Terlalu dikebiri. Hampir hanya dalam waktu singkat, para penggemar yang datang ke siaran langsung ulang tahun Lai Chen terus-menerus mengulang satu konten. Bajingan, mati saja. Aku menatap ponsel tanpa ekspresi. Komentar putih di layar dengan cepat menuliskan kata-kata itu. Kutukan itu. Kata-kata kematian yang padat itu. Mengalir menjadi sungai berwarna darah di depan mataku. Aku tidak segera menjawab. Hanya menundukkan pandanganku. Sebelum ekspresi terkejut muncul di wajah Gu Chen. Dia menutup ruang siaran langsung. Memicu perang. Menenangkan perang adalah tindakan Gu Chen yang biasa. Gu Chen? Katakan padaku apa yang kulakukan. Memastikan siaran langsung sudah dimatikan. Baru saja aku mendongak menatap Gu Chen. Kata-kata Lin Yu tentang Gu Chen dipotong oleh tamparan. Ruangan karaoke menjadi sunyi. Semua orang tercengang melihatku dan Gu Chen yang memegangi wajahnya. Aku tersenyum dingin. Tamparan ini? Rambut Gu Chen bahkan tidak berantakan. Sungguh tidak memuaskan untuk memukulnya. Saat semua orang terkejut, aku mengangkat tanganku lagi Su Yao. Seperti singa betina pemilik rumah yang bergegas. Mencengkeram erat pergelangan tanganku yang kurus kering di tangannya. Lin Yu, kenapa? Ini pertama kalinya aku melihat Su Yao menunjukkan ekspresi marah dan hancur seperti itu. Sesaat dia sedikit takut.
Aku takut dia akan memukulku. Tapi aku dengan cepat menyesuaikan mentalku. Mengangkat satu tanganku yang bebas untuk menampar Su Yao, kekuatan Su Yao tidak tinggi. Jari-jariku menampar pipinya yang tegang. Dia tidak menyangka. Aku akan menyerangnya. Ekspresinya terkejut. Bingung. Sampai saat ini, dia masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dulu aku mencintainya, dengan sederhana dan penuh semangat. Tapi sekarang aku merasa dia sangat bodoh. Gu Chen tiba-tiba menangis, lalu menarikku. Jangan pukul dia. Aku melakukan itu karena Su Yao bereaksi. Dia takut aku akan memukulnya lagi. Tangan Gu Chen yang meraih pergelangan tanganku. Melepaskanku dengan terhuyung-huyung. Tubuhnya miring ke belakang. Tapi ditopang oleh sebuah tangan. Itu Liu, Su Yao melindungi Gu Chen di belakangnya. Liu menopangku. Dua sahabat yang tumbuh bersama sejak kecil ini. Berdiri berhadap-hadapan saling menatap. Saat ini, mereka berdua merasa hati nurani mereka bersih. Su Yao melihat tangan Liu menopangku. Mengatupkan giginya. Liu, apakah kalian pantas untukku? Kenapa aku tidak pantas untukmu? Mengatupkan bibirnya. Tidak membiarkan dirinya tersenyum. Su Yao, aku dan Liu hanya teman. Mengapa kamu tidak bisa mempercayaiku? Mengapa kamu tidak bisa mempercayaiku? Dulu, Su Yao juga mengatakan hal yang sama ketika menghadapi pertanyaanku. Hanya saja dia pasti tidak ingat sekarang. Dia seperti induk binatang buas yang marah, matanya merah, menyerbu ke arah Liu. Liu melindungiku dan ditampar oleh Su Yao di wajahnya. Keduanya berkelahi. Aku didorong oleh Liu. Tidak bisa berdiri tegak dan kakiku terkilir. Bersandar di dinding melihat seluruh meja penuh sup. Air tumpah kemana-mana. Beberapa orang di kamar tidak bisa menahan mereka sama sekali. Aku berdiri di samping dengan dingin. Melihat Gu Chen menatapku dengan tatapan kosong di tengah kekacauan. Aku berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh kami berdua. Lihat mereka demi aku. Kamu bukan apa-apa. Bingung? Marah? Malu? Emosi kompleks bergantian di wajah Gu Chen. Melewati perkelahian yang seimbang ini. Akhirnya berakhir karena intervensi keamanan restoran. Aku berdiri di pintu masuk tangga. Melihat sudut bibirnya berdarah. Pakaiannya kusut seperti sawi asin Su Yao keluar. Dia membantu Gu Chen yang tangannya terluka oleh pecahan botol anggur di tanah. Melihatku. Dia seolah membalas dendam dengan sengaja. Memeluk Gu Chen erat-erat, yang tadinya hanya dipapas setengah. Aku menatapnya dan berkedip. Ekspresiku tidak sedih atau gembira. Hanya saja ketika kami berpapasan. Aku mengulurkan telapak tanganku ke arahnya. Di hatiku terbaring sebuah cincin polos. Tahun lalu, Su Yao membuat sendiri dan memasangkannya di jari manisku. Saat itu aku sangat bahagia. Ingin mendapatkan seluruh dunia dan membuangnya. Su Yao berjalan pergi tanpa menoleh. Untungnya jendela di pintu masuk tangga terbuka. Aku melemparnya begitu saja. Cincin yang berkilauan berputar-putar di udara. Akhirnya jatuh di halaman rumput taman restoran. Su Yao dan teman-temannya pergi untuk waktu yang lama. Liu baru keluar. Dia dipukuli dengan sangat buruk. Dan setelah menangis, kedua matanya bengkak seperti buah persik melihatku. Dia menundukkan kepalanya untuk menyeka luka di sudut mulutnya. Bergumam mengeluh. Benar-benar berutang padamu. Tuan Muda Lin. Aku ingin tertawa dan memang tertawa. Tapi sedetik kemudian dunia berputar. Aku kehilangan seluruh kesadaran. Kenangan terakhir adalah Liu berlari dan memeluk ulang tahun Gu Chen-ku. Setelah itu, meskipun aku berusaha sekuat tenaga untuk hidup, kondisiku tetap memburuk dengan cepat. Saat salju pertama tahun ini jatuh di dahan, aku tidak bisa bangun dari tempat tidur. Setiap kali fajar tiba, aku bersyukur bahwa aku telah hidup sehari lagi. Di wajahku yang pucat seperti kertas,
Yang paling menonjol adalah mata yang cekung. Detak jantung. Monitor. Detak, tetes, agak berisik, pintu diketuk. Perawat Xiao Zhang membawa beberapa anak masuk. Kamar itu langsung terasa lebih hidup. Seluruh tabunganku, sebagian uang aku sisihkan. Sisanya aku sumbangkan ke rumah sakit. Bukan jumlah yang besar. Tapi memang bisa membantu beberapa orang. Seperti anak-anak ini. Hari ini adalah ulang tahun salah satu anak laki-laki. Mereka membawa kue untuk menemuiku. Aku meletakkan 2 bantal di bawah pinggangku. Berusaha duduk dan mendengarkan anak-anak menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Xiao Zhang merekam video dengan ponsel di sampingnya. Saat merekam, matanya memerah. Dia berbalik. Menyeka air mata di wajahnya. Kakak harus semangat. Anak laki-laki yang mengenakan topi ulang tahun kerucut kecil dengan lembut menggenggam tanganku. Setelah minum obat, makan permen tidak akan membuatmu merasa tidak nyaman. Baik. Aku membuka mulut untuk berbicara. Bibirku penuh dengan luka. Kulit kering terasa sakit. Xiao Zhang memotong kue. Aku menjilat sedikit krim di garpu plastik. Sampai sekarang, aku telah kehilangan indera perasa. Tidak bisa merasakan apa-apa. Tetapi menyaksikan seorang anak tumbuh 1 tahun lebih tua membuatku sangat senang. Aku tanpa sengaja menoleh dan melihat sudut pakaian di samping pintu yang setengah terbuka. Ini Liu. Kekuatan hidupku sedikit demi sedikit menghilang. Dia semakin tidak berani menghadapinya. Aku mendengar dari Wangi, perawat yang menjagaku. Dia sering merokok sendirian di lorong. Selama waktu ini, usahanya, aku melihatnya, hatiku sedikit menyesal. Menyeretnya ke dalam masalah ini. Bagaimanapun, orang yang jahat bukanlah dia. Tetapi penyesalan tidak berguna dan tidak bisa berhenti. Aku hanya bisa sedikit lebih baik padanya. Tidak lagi memanggilnya bodoh dalam hati. Liu, apakah kamu di luar? Aku memanggil. Dia masuk dengan malu-malu. Dengan lingkaran hitam di bawah mata dan bau rokok. Baiklah. Anak-anak. Mari kita pergi dulu. Xiao Zhang melihat ini. Membawa anak-anak pergi. Meninggalkan 2 potong kue di meja samping tempat tidur. Liu memasukkan bunga matahari di tangannya ke dalam vas di samping tempat tidur. Aku setiap hari akan menenangkan diriku sendiri. Setelah Liu tahu. Setiap kali dia datang, dia akan membawakanku seikat. Liu duduk di bangku di samping tempat tidur. Aku langsung tahu dia ingin menyembunyikan sesuatu dariku. Su Yao dan Gu Chen akan menikah. Kan? Aku berkata terus terang. Dia mendongak dengan heran. Liu. Aku adalah Liu. Bukan tinggal di gua puncak gunung. Ekspresi Liu berubah. Bukankah sudah kubilang untuk mengurangi melihat ponsel? Su Yao dan Gu Chen mengumumkan pernikahan mereka di platform media sosial. Banyak orang mengirim pesan pribadi memarahiku sebagai pria bau tak tahu malu ini. Pada hari ulang tahun Gu Chen, video siaran langsung singkat dengan banyak informasi melesat ke trending topik. Meskipun ada juga beberapa orang rasional yang menganalisis dari video Su Yao sebelumnya bahwa aku mungkin pacar resmi Su Yao. Tetapi ini semua dengan cepat tenggelam dalam gelombang makian. Aku membuka akun kecil dan membocorkan akun media sosialku. Pada malam itu, pengikut bertambah 200.000. Pesan pribadi meledak. Semuanya memarahiku. Gu Chen memposting beberapa video penjelasan yang tidak jelas. Su Yao tampak seperti orang mati. Tetap diam. Netizen melampiaskan semua frustrasi mereka padaku. Di internet, aku mendapat julukan pelakor terburuk. Bahkan ada penyiar yang menggunakan makian terhadapku sebagai magang demi mendapatkan lalu lintas. Mereka memasukkan kutukan jahat ke dalam pesan pribadiku. Pada saat yang sama, mereka bertanya dengan bangga di ruang siaran langsung. Apakah yang kulakukan benar? Aku dengan masokis menanggungnya, meminjam akun kerabat Wangi, seorang pengasuh, untuk membeli beberapa pencarian populer. Pertahankan panasnya masalah ini. Rekan kerja yang mencaci dan mengutukku. Netizen menghibur Su Yao.
Reputasinya meroket. Memiliki banyak penggemar setia. Mereka memilih untuk menikah di tahun baru. Benar kan? Cahaya putih pucat dari langit-langit menyinariku. Liu tidak menjawab. Tidak perlu melihat. Aku tahu ekspresinya pasti sangat buruk. Lama. Dia mengeluarkan undangan merah terang dari sakunya. Su Yao memberikannya kepadaku. Biarkan aku membawamu untuk menghadiri pertengkaran Liu dan Su Yao. Sudah lama tidak berhubungan. Su Yao mengirimkan undangan. Aku tidak tahu apakah dia ingin mendamaikan atau sengaja memprovokasi. Melihat ekspresi Liu saat ini seharusnya menjadi warisan. Dia terkekeh. Mereka bersama pada hari ulang tahun Gu Cheng. Tidak. Tunggu reaksinya. Dia melanjutkan. Lin Yu. Aku merasa sangat tertekan. Dia tiba-tiba berdiri. Dia sangat tertekan. Kenapa? Ketika aku menjadi sasaran kekerasan dunia maya. Sebagai peran negatif, Liu juga tidak baik-baik saja. Tidak apa-apa. Aku menatapnya dan terkekeh. Liu, tidak apa-apa. Akan kubalas. Pada titik balik matahari musim dingin, pengasuh Wang Yi membawa pangsit isi daging kambing dari rumah. Dia adalah orang yang sangat baik. Rajin, kuat, dan juga suka kebersihan. Sangat perhatian saat merawatku. Baozi buatan sendiri sangat disukai anakku. Dia berkata sambil menyuapkan satu ke mulutku dengan sendok. Saat Dongzi harus makan pangsit. Agar telinga tidak beku di tahun depan. Dia mengucapkan kata-kata keberuntungan. Terima kasih Bibi Wang. Aku membuka mulut, menerima, dan mengunyahnya 2 kali. Terasa pahit di mulut. Tidak bisa merasakan rasa apapun? Aku tersenyum dan berkata padanya, enak sekali. Isi daging kambing memang harum. Dia tersenyum hingga matanya menyipit. Kalau begitu makanlah 2 lagi. Saat sedang berbicara, telepon berdering. Halo? Lin Yu? Aku membawakanmu tangyuan isi kepiting Zhangji yang sedang populer sekarang. Di seberang telepon, Liu sedang menyetir mobil. Dia mengomel. Entah tangyuan apa yang begitu langka. Mengantre selama 3 jam. Konon katanya apa? Jangan tidur. Tunggulah aku, oke. Aku menjawab. Hati-hati menyetir. Salju turun. Hati-hati. Setelah menutup telepon. Aku tidak makan pangsit lagi. Menyisakan sedikit ruang di perut. Saat Bibi Liu Wang pergi mencuci piring. Aku berbaring di tempat tidur dan menoleh untuk melihat salju lebat yang memenuhi langit di luar jendela. Tiba-tiba sepertinya aku merasakan sesuatu. Mengulurkan tangan untuk memeluk boneka bola basket yang diletakkan di samping bantal. Aku meringkuk. Seperti janin di dalam rahim. Aku sudah menyiapkan peti mati dan memesan pemakaman untuk diriku sendiri. Pembawa acara bahkan menyiapkan banyak uang kertas. Menyewa orang untuk membakarnya untukku sambil berbaring di tanah. Jika tidak ada yang membakar uang, aku akan menjadi hantu miskin. Aku juga menyiapkan mainan untuk anak-anak di rumah sakit sebelumnya. Uang tahun baru. Membelikan produk kesehatan untuk perawat yang merawatku dan Bibi Wang. Meninggalkan rumah untuk si bodoh Liu. Dia tidak kekurangan uang. Tapi biarkan itu menjadi kenangan baginya. Meskipun dia tidak bisa makan ronde lagi. Otakku mulai tumpul. Rasa sakit yang selalu melilitku. Perlahan surut. Arus hangat menghanyutkan tubuhku. Aku merasa ringan seolah melayang di awan. Aku memeras otakku. Ingin memikirkan kata-kata terakhir yang layak. Tapi setelah kupikir-pikir, tidak ada siapapun di sekitarku untuk memberitahunya. Aku merapatkan lenganku. Menempelkan boneka basket di dadaku. Terakhir kali aku melihat salju di luar jendela, ayah dan ibu. Menikah di tahun baru. Bepergian untuk pemakaman dan meminta anak. Hari ini adalah hari pernikahan Su Yao dan Gu Chen. Setelah insiden ulang tahun Gu Cheng. Keduanya menarik banyak perhatian dengan citra penderitaan mereka.
Hari ini, pernikahan mereka, sejak tanggal pernikahan diumumkan, telah mempertahankan tingkat perhatian yang tinggi. Gu Cheng kemudian membuat keputusan untuk menyiarkan pernikahan secara langsung. Menarik perhatian pada saat yang sama. Mengumumkan kepada dunia bahwa dia akan mendapatkan kata-kata terakhir Su Yao. Dia duduk di depan ponsel mengenakan setelan putih bersih untuk ditonton. Netizen yang menonton siaran langsung menceritakan kisah dirinya dan Su Yao. Kalian lihat meja ini adalah ruang belajar di rumahku yang dulu diubah. Su Yao selalu lupa menaruh barang. Lupa membawa kunci dan mengetuk pintu untuk datang ke rumahku mengerjakan pekerjaan rumah. Gu Chen berkata sambil tersenyum. Rentetan komentar di ruang siaran langsung bersorak. Manis sekali. Mati. Sudah kuhitung. Semuanya adalah penggemar CP Gu Chen dan Su Yao. Saat ini ada rentetan komentar lain yang bertanya. Melihat waktunya, apakah sudah waktunya untuk menjemput pengantin? Setelah diingatkan oleh siaran langsung, Gu Chen juga menantikannya. Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk mengangkat bibirnya. Senyumnya secara alami diperhatikan oleh semua orang. Tetapi keadaan pihak lain yang terlibat dalam pernikahan itu tidak terlalu baik. Mobil pernikahan yang menjemput pengantin melaju di jalan. Su Yao duduk di barisan belakang dengan seikat mawar merah menyala di sebelahnya. Dia terus-menerus menghisap asap rokok. Asap mengepul dari celah jendela yang terbuka. Yang mengemudi adalah teman Su Yao. Xiao Gang. Gemuk dan selalu tersenyum. Dia memegang kemudi. Melalui kaca spion. Melihat Su Yao merokok tanpa kendali. Tidak tahan untuk menasihati. Su Yao, hari ini adalah hari bahagiamu. Kurangi merokok, Su Yao. Melihat keluar jendela tanpa menghiraukan. Xiao Gang akhirnya marah. Kamu bilang kamu sekarang hamil. Kamu harus bertanggung jawab dengan baik. Wajah sedih untuk siapa? Xiao Gang di antara kelompok orang ini. Yang paling tua. Paling berpengalaman. Melihat Su Yao seperti ini pun tidak tahan untuk marah. Su Yao akhirnya menoleh. Tetapi itu hanya kesalahan pengenalan berulang kali. Kecelakaan. Dia membenciku. Perasaannya pada Gu Chen bukanlah cinta. Di masa muda, dia menyimpan Gu Chen di dalam hatinya. Tetapi kemudian dia punya Lin Yu. Aku benar-benar hanya menganggap Gu Chen sebagai teman. Gu Chen hampir menginjak rem. Esensi teman adalah teman. Kenapa kamu selalu bertengkar dengan Lin Yu karena Gu Chen? Orang macam apa yang tidak menemani pacar yang akan menikah di tengah malam dan malah pergi jalan-jalan ke alma mater bersama teman? Melihat bintang. Sebelum kamu putus dengan Lin Yu, sudah berapa lama kamu tidak pulang? Bukankah seharusnya dikatakan sampai sekarang kamu pernah pulang? Xiao Gang tidak mengatakan sepatah kata pun. Bahu Su Yao menyelamatkannya, Kak. Aku tidak berani pulang. Dia menekan dahinya dengan kesakitan. Terpikir Lin Yu dan Li Yu akan bersama. Aku merasa sangat ingin mati. Kalimat terakhir. Hampir keluar dari sela-sela gigi Su Yao, kenapa tidak dari dulu? Xiao Gang sebagai teman baik Su Yao dan Li Yu. Dia menelan kata-kata ini karena tidak enak. Siapa di antara Zihui dan keempat orang ini yang mengecewakan siapa? Tetapi dia mengerti. Su Yao sama sekali tidak polos, Gu Chen. Walaupun ada hati Su Yao, perilaku tanpa batasan adalah akar masalahnya. Su Yao selalu percaya diri secara misterius. Merasa Lin Yu akan berdiri di tempat dan menunggunya. Tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia terlalu dimanjakan. Walaupun tidak tahu Lin Yu dan Liu yang seperti air dan api. Kenapa harus pergi ke suatu tempat? Tapi sekarang Su Yao benar-benar pantas mendapatkannya. Xiao Gang sedikit kecewa padanya. Menghela nafas. Oke. Setelah sampai pada titik ini, jalani saja dengan tenang. Masa lalu biarlah berlalu. Sayang sekali. Sahabat masa kecil sekarang bermusuhan. Xiao Gang tidak lagi membujuk. Su Yao juga menunduk dan terdiam. Setelah turun dari mobil, Su Yao memeluk seikat mawar itu. Prosesi pernikahan berjalan lancar. Tahu Gu Chen sedang siaran langsung,
Su Yao menyembunyikan wajah sedihnya di mobil. Saat berpelukan, Gu Chen masih mencium bau rokok di tubuhnya. Melihat ruangan penuh dengan Hong He, pengantin pria di depan matanya, Su Yao memikirkan orang lain. Pengantin pria salah. Kelompok pengiring pengantin juga kehilangan satu orang. Benar-benar murahan. Su Yao bahkan mencemooh dirinya sendiri. Gu Cheng pandai menangkap emosi orang lain. Dia menyadari bahwa emosi Su Yao tidak benar. Dengan cepat memutar ponsel yang melakukan siaran langsung. Sampai bertelanjang kaki memegang roknya. Duduk di mobil pengantin, Gu Chen sedikit lega. Mobil mulai melaju perlahan. Gu Cheng tidak bisa menahan diri untuk memeluk Su Yao lagi saat bertemu. Melihat Yao yang sudah tidak pucat lagi. Hatinya berdebar untuknya. Kelembutan dan permintaannya pasti membuatnya benar-benar tenggelam. Gu Cheng melihat layar ponselnya penuh dengan berkat. Tidak bisa menahan untuk mengangkat sudut bibirnya. Ling Yun pada akhirnya adalah pecundang yang sudah berlalu. Saat Gu Chen dengan bahagia berinteraksi dengan warganet di ruang siaran langsung. Mobil tiba-tiba berhenti, Gu Cheng melindungi Su Yao, dan rentetan komentar di ruang siaran langsung secara alami menjadi pesta CP lagi. Saat keduanya tidak mengerti. Menjulurkan kepala mereka. Melihat wajah Zhao Gang pucat pasi. Menepi sebentar. Su Yao sedikit tidak senang. Tidak ada alasan mobil pengantin menepi untuk memberi jalan kepada orang lain. Tapi segera dia tahu alasannya. Di jalan panjang melaju sederetan mobil hitam legam. Kaca spion dan bagian depan mobil diikat dengan kain hitam. Bunga-bunga itu adalah deretan mobil jenazah. Tidak sesuai adat. Ketika mobil pernikahan dan mobil jenazah saling berhadapan. Yang meninggal lebih utama. Wajah Gu Yao juga tidak terlalu baik. Kebahagiaan besar. Hari itu pasti akan sial. Seseorang di ruang siaran langsung bertanya kepada Gu Chen dan menjelaskan. Adalah mobil jenazah yang meninggal itu penting. Tidak apa-apa. Rentetan komentar mulai memuji kebaikan hati Gu Chen. Iring-iringan mobil jenazah di ujung jalan panjang itu perlahan mendekat. Mobil depan melaju sangat lambat. Seolah-olah sengaja mencari masalah. Gu Chen sedikit kesal. Tepat ketika dia hendak memberi isyarat agar mereka mempercepat laju. Dia mendengar suara gagap Zhao Gang. Tidak benar? Sepertinya itu mobil Liu. Su Yao berhenti dan menjulurkan kepalanya keluar dari jendela mobil. Kemudian matanya tiba-tiba membelalak. Liu mengenakan pakaian profesional hitam. Duduk di kursi pengemudi menghadap ke depan. Dan foto hitam putih tergantung di bagian depan mobil. Seorang pemuda tampan dengan mata berbinar dalam foto tersenyum. Jantung Su Yao berdebar kencang. Liu di bawah pohon. Beraninya kau bercanda seperti ini. Su Yao menggerutu dan mengutuk. Zhao Ge, buka pintunya, cepat buka pintunya. Tidak hanya Su Yao. Bahkan Zhao Gang terkejut dengan kejadian tak terduga ini. Dia tanpa sadar menekan pembuka pintu. Su Yao, Gu Chen bereaksi. Mencoba meraih tangan Su Yao. Tetapi gagal. Su Yao selalu keras kepala. Tidak pernah menoleh ke belakang setelah memutuskan sesuatu. Dulu Lin Yu melihat punggungnya. Kali ini giliran Su Yao. Liu, Su Yao bergegas ke sisi mobil. Memukul jendela pengemudi dengan keras. Liu tidak berhenti. Malah mempercepat lajunya. Su Yao dengan putus asa mengejar di belakang mobil. Ingin meminta jawaban. Dalam kebiasaan vulgar. Pengantin wanita pada hari pernikahannya. Tidak boleh menginjak tanah agar tidak mengundang kejahatan. Agar semuanya berjalan lancar. Namun Su Yao mengangkat gaunnya dan bertelanjang kaki menginjak lumpur salju hitam pekat yang setengah mencair. Su Yao mengejarnya dari belakang. Ingin memintanya untuk kembali. Pasangan pengantin baru ini terjerat di tengah jalan berlumpur. Semuanya terlihat dari kaca spion mobil. Liu tertawa. Lin Yu melihatnya atau tidak. Mereka sekarang berantakan. Seperti kucing. Liu menyalakan stereo. Musik rock dengan tempo cepat mulai dimainkan. Tangannya mengetuk setir mengikuti irama.
Setetes cairan bening tiba-tiba jatuh di pipinya dan mencair di setelan profesional hitamnya. Liu mencengkeram setir dan menangis terseduh-seduh. Lin Yu masih pria yang kejam. Lihat, sekarang aku juga seperti kucing Suyao. Tidak berhasil mengejar mobil Liu. Tetapi dia mengetuk jendela mobil di belakangnya. Dan mendengar berita kematian Lin Yu. Mereka yang datang untuk mengiriminya penyakit adalah teman-teman dari rumah sakit tumor Lin Yu. Mereka datang untuk mengirimkannya secara sukarela. Pemuda ini juga cukup jelas tentang situasinya. Dari diagnosis kanker hati hingga layu. Pada titik balik musim dingin, Suyao tidak percaya hal seperti itu akan terjadi. Dia pikir itu hanya lelucon. Adalah balas dendam Lin Yu. Lelucon besar. Suyao mengabaikan halangan siapapun. Dan mengusir Zhao Gang dari mobil yang membuatnya mabuk perjalanan. Dan kembali mengemudi sepanjang jalan. Dia dan rumah Lin Yu. Mungkin membuka pintu. Dan masih bisa melihat pemuda itu duduk di sofa dan mengejek dengan kejam. Dia membuka pintu dan ruangan itu penuh dengan udara dan kegelapan. Debu tipis menutupi lantai dan perabotan. Sudah lama tidak ada yang kembali ke sini. Masih ada ornamen yang pecah di tanah. Lin Yu. Berhentilah bercanda. Suyao bergegas ke kamar tidur seperti orang gila. Kamar tidur juga kosong. Hanya di posisi yang paling mencolok di tempat tidur. Buku harian Suyao ditempatkan di sana. Apakah ini bermain tebak-tebakan denganku kali ini? Suyao tertawa histeris. Dia ingat buku hariannya diletakkan di laci. Lin Yu sengaja mengeluarkannya. Masih ada kejutan untuknya di sini. Seperti semuanya hanya lelucon. Suyao tertawa kering dan membuka buku hariannya. Menerima kejutannya, laporan kanker hati stadium akhir diselipkan di tengah buku harian. Kesadaran ini membuat Suyao gemetar tak terkendali. Giginya bergemeretak. Berlutut di samping tempat tidur. Dahinya menempel di lantai yang dingin. Lama sekali. Seolah dalam kesunyian. Tangisan wanita yang menyayat hati menggema di ruangan. Saat ini, di daftar teratas, panasnya mobil pengantin yang bertemu mobil jenazah. Dengan cepat meningkat satu kata pencarian terpopuler. Bagaimana bajingan dan wanita jalang memutarbalikkan fakta dalam putaran balik yang paling mengharukan tahun ini? Sebuah akun bernama Lin Yu menghapus pengaturan privasinya. Video di akun yang semula hanya terlihat oleh dirinya sendiri dibuka untuk semua orang. Terlihat 6 tahun yang panjang mencatat cinta manis seorang anak laki-laki. Dia dan pacarnya pergi berlibur. Berciuman di puncak gunung di bawah kotak yang indah. Dia dengan kikuk belajar memasak untuk pacarnya. Dia menerima kalung buatan tangan pacarnya. Tertawa cerah. Terakhir setumpuk surat diagnosis dan pemeriksaan kanker. Akibatnya, anak laki-laki itu duduk di depan kamera dan menyemangati dirinya sendiri. Dia sendiri membeli perlengkapan rawat inap dari daftar online. Dia mendekorasi foto di ruang sakit. Dindingnya penuh dengan kutipan motivasi. Dia berkonsultasi dengan ahli gizi untuk merencanakan makanan bergizi untuk dirinya sendiri. Dalam proses ini, pacarnya tidak pernah muncul lagi, netizen yang maha kuasa. Membandingkan tanggal surat diagnosis. Membandingkan waktu dengan terkejut. Menemukan bahwa ketika anak laki-laki itu maju dengan susah payah sendirian. Pacarnya dengan senang hati membantu pria lain merenovasi studio lama. Dalam video, dia menghibur dengan tidak jelas. Mengenang masa lalu. Video terakhir di akun itu adalah surat pemberitahuan kematian yang dingin dan perjanjian donasi kornea mata. Lin Yu meninggal pada hari pemakamannya. Mantan pacarnya menikahi orang lain. Semakin banyak orang yang pernah berhubungan dengan Lin Yu angkat bicara. Satpam di lantai bawah kompleks perumahan. Rumah sakit onkologi. Dokter dan perawat. Teman pasien yang disponsori oleh Lin Yu, bahkan pengemudi taksi. Tukang cukur dan perawat. Di bawah penyelidikan media yang menghabiskan banyak tenaga. Tentang kisah Lin Yu. Terungkap sedikit demi sedikit. Pasien yang malang. Pemuda yang cerah, organ. Yang disumbangkan. Baik hati. Murah hati, tidak bersalah.
Seorang korban yang sempurna. Opini publik gempar. Dulu pernah mencaci maki orang-orang yang mencela Lin Yu. Entah menghapus video dan menghilang, atau meminta maaf dengan gila-gilaan dalam pesan pribadi. Meskipun permintaan maaf tidak dapat tersampaikan. Sebagai gantinya, reaksi balik yang dulu diberikan Gu Chen kepada Lin Yu menimpa dirinya. Di bawah arahan orang-orang yang punya niat, netizen mengubah semua rasa bersalah menjadi kebencian. Berkali-kali lipat. Mencurahkannya padanya, dia tidak punya pilihan selain meminta maaf dan berhenti dari dunia maya. Namun, ini sama sekali bukan akhir dari sorotan. Alamat rumahnya saat siaran langsung pernikahannya dibongkar. Dalam semalam, pintu rumah Gu Chen dipenuhi karangan bunga. Boneka kertas satu demi satu. Cat disiramkan ke pintunya. Panggilan telepon pelecehan datang setiap hari dan malam. Semua pesan pribadi di platform media sosial dipenuhi dengan kata-kata kasar. Gu Chen bersembunyi di rumah dan menggigil ketakutan. Menghubungi Su Yao. Namun, Su Yao menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Dia juga ditinggalkan. Akhirnya, suatu malam, Gu Chen terbangun oleh suara batu yang menghantam jendela. Batu itu mengenai bagian bawah tubuhnya. Ketika ambulans datang, seluruh bagian bawah tubuh Gu Chen telah diwarnai menjadi warna kecap oleh darah yang keluar deras. Kompleks perumahan yang sudah tua. Lorongnya sempit dan gelap. Keranjang tandu sulit dipindahkan. Namun, mereka yang berkumpul di depan pintu rumah Gu Chen, pembawa acara siaran langsung sangat senang. Mereka seperti hiu yang mencium bau harapan. Tangan kanan mengangkat ponsel yang masih melakukan siaran langsung dan mengerumuni. Wajah Gu Chen pucat. Seperti kertas. Keringat membasahi pakaiannya. Lengan yang berdenyut-denyut kesakitan membuatnya tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Jangan direkam. Kumohon jangan direkam. Matanya penuh dengan ketakutan. Putus asa berusaha mengangkat kepalanya dan mengangkat tangannya untuk menutupi kondisinya yang menyedihkan. Tetapi, pembawa acara yang makan dari lalu lintas tidak memiliki banyak hati nurani. Tangan-tangan terulur dengan paksa menarik tangan Su Yao yang menghalangi wajah dan ujung kakinya. Memperlihatkan wajahnya yang malu hingga putus asa. Apa yang dilakukan manusia, dilihat oleh Tuhan. Seorang pembawa acara berwajah masam mengarahkan ponsel ke Gu Chen di antara kedua kakinya. Dengan sengaja mendekatkan lensa. Siklus di langit. Balasan yang setimpal. Jangan syuting lagi. Suara putus asa Gu Chen memasuki telinga penonton live. Rentetan peluru tawa. Ini adalah karnaval dengan aroma berdarah yang kuat. Membawa dua petugas medis. Berkeringat deras. Mengangkat Gu Chen ke ambulans. Usungan sudah berlumuran darah. Darah menetes menuruni pakaian biru. Dengan spray di kaki. Menetes ke ambulans. Darah mekar seperti bunga. Kemudian berkumpul menjadi sungai kecil. Apa yang terjadi? Wajah pria ini pucat seperti kertas, Gu Chen. Setelah mendengar perawat yang memakai masker, bertanya dengan rasa ingin tahu. Beberapa waktu lalu, apakah Anda pernah mendengar tentang pembalikan wanita jalang dan pria brengsek itu? Artis yang mengangkat Gu Chen di atas usungan menyeka keringat di dahinya. Menerobos dari sekelompok pembawa acara. Sulit dan membuat jengkel. Dia melepas topi basebalnya. Mengipasi di depan wajahnya. Menunjuk Gu Chen dan berkata, "Inilah pria brengsek itu." Kalimat ini seolah-olah menjadi jerami terakhir yang mematahkan punggung unta. Kepala Gu Chen miring. Pingsan. Liu membawa seikat bunga matahari dan meletakkannya di hujan. Di samping kuburan yang dipilihnya sendiri, dimakamkan orang tuanya. Taman makam yang baru saja hujan. Udara lembab, Liu membawa kabar tentang dua kenalan dengan payung hitam besar. Setelah Gu Chen keluar dari internet, diserang oleh kekerasan dunia maya dan terluka. Hari itu, banyak orang melakukan siaran langsung di luar rumahnya. Mengabaikan permohonannya untuk perlindungan. Lensa terus menembak Gu Chen pada darah di antara kakinya.
Semua harga diri dan martabat hancur berkeping-keping malam itu. Pembawa acara di luar pintu menunda Gu Chen. Tidak akan pernah bisa menjadi ayah lagi dalam hidup ini. Setelah bangun, dia menjadi sedikit tidak sehat. Setiap hari berbicara sendiri ke dinding. Memanggil nama Su Yao. Tapi Su Yao dari awal hingga akhir tidak pernah muncul. Terakhir kali difoto di sebuah bar. Dia seperti orang gila menuangkan minuman satu demi satu di sudut. Saat membicarakan hal ini, ekspresi kehilangan melintas di wajah Liu. Selalu melakukan hal yang salah dengan keringat yang salah. Liu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Membungkuk dengan ujung jari yang ramping. Mengusap foto yang basah kuyup di batu nisan. Sekarang puas? Tuan Muda Lin, seekor burung pipit berdiri di batu nisan. Menyisir bulu-bulu dunia. Kemudian terbang ke langit abu-abu. Liu berdiri lama sebelum pergi. Dia memegang payung hitam dan sepatu hak tinggi. Mengetuk lempengan batu di pemakaman. Dia tiba-tiba berhenti, seorang gelandangan wanita berambut acak-acakan. Meringkuk di antara rerumputan. Samar-samar tercium bau alkohol. Aroma tercium. Liu menarik kembali pandangannya. Terus maju. Satu tangan memegang payung. Satu tangan mengeluarkan telepon dan menghubungi kantor pengelola pemakaman. Halo. Ada seorang wanita mabuk dari entah mana. Tolong usir dia. Liu menoleh dan melirik gelandangan yang tidak sadarkan diri itu. Jangan biarkan dia mengotori tempat yang bersih ini.